Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Endang dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Intan Budi Permata Putri. Saya ingin mempresentasikan progres saya yang berjudul Penambatan molekuler, sintesis, dan uji in vitro senyawa analog kurkumin berbahan dasar 3,4 dimetoksibenzaldehida atau vinyldehyd dengan variasi keton sebagai agen anti malaria. Menurut World Malaria Report yang dirilis pada 30 November 2020, terdapat 229 juta kasus malaria pada tahun 2019, naik 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2018. Perkiraan jumlah kematian akibat malaria mencapai 409.000 pada tahun 2019 dan 411.000 kematian pada tahun 2018. Sedangkan di Indonesia, kasus malaria pada tahun 2020 mencapai 226.000 jiwa. Menurut Hakim tahun 2011, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, sehingga malaria termasuk dalam penyakit menular utama, khususnya di luar Pulau Jawa seperti Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini dapat menyebabkan risiko kematian yang tinggi pada ibu hamil, bayi, dan balita. Meskipun di Pulau Jawa mungkin terdengar jarang, tapi di luar Pulau Jawa, penyakit malaria ini adalah penyakit yang mematikan. Oleh karena risikonya yang tinggi, banyak upaya yang dilakukan, seperti pengembangan obat. Obat-obat yang sudah dikembangkan sebelumnya, seperti artemisinin dan kloroquine, terbukti mampu menghambat, tetapi hanya pada saat itu juga. Sedangkan kombinasi dari obat, vaksin, dan terapi tradisional menyebabkan parasit itu resisten terhadap obat-obat yang sudah diberikan, sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk menemukan obat-obat baru yang memiliki aktivitas yang lebih baik. Beberapa penelitian membuktikan bahwa senyawa aktif kurkumin yang terdapat dalam kunyit atau kurkuma longa L dapat digunakan sebagai agen anti malaria, seperti gambar pada kanan atas. Tetapi senyawa kurkumin memiliki stabilitas dan bioavailabilitas yang rendah. Dikarenakan keadaannya itu, sehingga diperlukan sintesis untuk menggantikan kurkumin atau biasa disebut dengan analog kurkumin, yang memiliki struktur yang mirip. Sintesis itu dilakukan dengan kondensasi Claisen-Smith yang mengubah sebelumnya ada diketon menjadi monoketon. Nilai IC terhadap Plasmodium falciparum menunjukkan nilai yang baik pada strain 3D7, sehingga bisa dikatakan sebagai inhibitor malaria. Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama adalah untuk melakukan penambatan molekuler. Penambatan ini dilakukan untuk menentukan struktur analog kurkumin dengan karakterisasi yang paling baik untuk disintesis. Dengan kata lain, di tujuan ini akan dilakukan screening untuk dilanjutkan ke tahap sintesis. Tujuan yang kedua adalah melakukan sintesis analog kurkumin Claisen-Smith. Dari hasil penambatan molekuler yang didapat, senyawa dengan hasil yang paling baik dari penambatan molekuler akan dilakukan sintesis dengan metode Claisen-Smith. Tujuan yang ketiga adalah untuk membandingkan metode sintesis analog kurkumin antara metode konvensional, reflux, dan sonikasi. Tujuan yang keempat yaitu melakukan uji aktivitas anti-malaria secara in vitro terhadap Plasmodium falciparum strain 3D7. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kurkumin dan senyawa analog kurkumin. Kurkumin memiliki aktivitas biologis meliputi anti-kanker, anti-tumor, antiseptik, antibakteri, anti-inflamatori, dan juga anti-diabetes yang sebelumnya sudah banyak penelitian mengenai kurkumin ini. Salah satunya oleh Prasad et al. Dan Kumar et al. Senyawa analog kurkumin anti-diabetes ditunjukkan di gambar yang bawah, yang dilakukan oleh Du et al. Pada tahun 2006. Ketika sporozoid memasuki inang, mereka menginfeksi hepatosit dan diikuti oleh siklus aseksual dalam darah. Bentuk seksual yang berkembang selama tahap darah akan tertelan oleh nyamuk
yang menghisap darah dan melengkapi siklus yang terjadi, menurut Kauman et al. Pada tahun 2016. Pada tahap molekular docking, salah satu enzim yang berperan dalam perkembangan parasit malaria adalah Plasmodium falciparum ennoyl acyl carrier, protein reduktase atau PFENR. Inhibisi pada enzim tersebut akan menyebabkan biosintesis lemak tipe 2 pada parasit akan terhenti. Molekular docking dilakukan di antara reseptor berupa enzim PFENR dengan PDB-ID 1-NNU dengan ligan berupa analog kurkumin. PFENR ini memiliki natif ligan, yaitu TCT. Metode sintesis yang digunakan, yang pertama ada pengadukan. Pengadukan dilakukan untuk menghomogenisasi campuran dengan menambah energi kinetik dan memungkinkan partikel-partikel untuk berbenturan atau bereaksi. Biasanya pengadukan bisa dilakukan secara manual atau konvensional ataupun dengan magnetic stirrer. Yang kedua ada reflux. Reflux merupakan metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan. Faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi diantaranya jumlah pelarut dan waktu ekstraksi. Dari reflux ini, kelebihannya yaitu pelarutnya akan lebih hemat karena tidak mudah menguap. Yang ketiga adalah sonikasi. Prinsip kerja sonikasi adalah gelombang suara ultrasonik yang dihasilkan oleh sonikator akan menghancurkan jaringan dengan menciptakan getaran-getaran sehingga memperbesar kemungkinan partikel untuk bertumbuh. Perumusan hipotesis. Dasar pemikiran 1. Naraya Naswamy melakukan penambatan molekuler senyawa kurkumin dengan PFNR sebagai reseptornya. Diperoleh energi pengikatan paling kecil sebesar negatif 6,96 kilokalori per mol. Penelitian juga dilakukan Setiawan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa PFNR memiliki sisi aktif pada asam amino TYR222, ASN218, dan alanin 219. Sehingga dapat diperoleh hipotesis apabila senyawa analog kurkumin dengan variasi 6 keton sebagai berikut dapat berikatan dengan lebih stabil terhadap PFNR, maka senyawa analog kurkumin memiliki interaksi dengan protein target yang ditandai dengan nilai afinitas ikatan yang lebih negatif dibandingkan dengan kurkumin. Perumusan hipotesis kedua, sintesis analog kurkumin berbahan dasar 3 hidroksibenzaldehida yang disintesis menggunakan variasi keton yaitu aseton, siklopentanon, sikloheksanon menggunakan katalis NaOH diperoleh hasil yang baik. Menurut Astuti et al. Tahun 2021. Da Silva et al. Berhasil melakukan sintesis dengan analog kurkumin dari 2 klorobenzaldehida dengan variasi keton yang mendapatkan yield rata-rata sebesar 80%. Hipotesisnya, jika 3,4-dimetoksibenzaldehid direaksikan dengan variasi keton, maka diharapkan dapat diperoleh senyawa analog kurkumin dengan yield di atas 75%. Dasar pemikiran 3, senyawa analog kurkumin monokarbonil berbahan dasar 2 hidroksibenzaldehida dan 3 hidroksibenzaldehida dengan variasi keton dapat dijadikan kandidat obat anti malaria baru sebab mampu menghambat Plasmodium falciparum strain 3D7 dengan nilai IC 50 pada rentang 0,63 sampai 39 mg per mililiter. Apabila senyawa analog kurkumin dan kontrol kurkumin memberikan nilai IC yang sangat baik atau baik dalam uji in vitro, maka senyawa analog kurkumin memiliki aktivitas antimalaria yang baik. Pada metode molekular docking, reseptor yang digunakan yaitu reseptor dengan PDB-ID 1-NNU pada chain B. Ligan yang digunakan berupa senyawa analog kurkumin yaitu ferataldehida atau 3,4-dimetoksibenzaldehida yang direaksikan dengan aseton, siklopentanon, sikloheksanol, N-piperidon, N-metil-4-piperidon, dan N-benzil-4-piperidon. Dari hasil molekular docking, senyawa yang memiliki afinitas ikatan paling baik yaitu analog kurkumin F, yaitu analog antara 3,4-dimetoksibenzaldehid dengan N-benzil-4-piperidon. Dibuktikan dengan afinitas ikatan yang paling negatif yaitu negatif 8,39 dengan 3 ikatan hidrogen yaitu alanin 219, ASN218, dan alanin 312. Berikut adalah hasil visualisasi menggunakan Discovery Visualizer.
ada 3 buah ikatan hidrogen, dan ada interaksi hidrofobik serta van der Waals yang lain. Rancangan penelitian sebagai berikut. Yang pertama dilakukan molecular docking. Yang kedua dilakukan sintesis terhadap senyawa analog kurkumin dengan interaksi yang terbaik dan memperoleh senyawa analog kurkumin. Kemudian dikarakterisasi dan kemudian dilakukan uji aktivitas anti malaria in vitro. Metode docking sendiri dilakukan dengan menggunakan website PDB untuk mengunduh protein dan juga ligan alami, kemudian menggunakan UCSF Chimera untuk memisahkan ligan dengan proteinnya. Kemudian menggunakan Gauss view untuk memodelkan 3 dimensi struktur yang digunakan, dan di redocking serta dedocking menggunakan Autodock 4. Kemudian dimodelkan dengan Discovery Studio. Berikut adalah proses sintesis yang menggunakan pengadukan atau konvensional. Digunakan magnetic stirrer dengan NaOH 10% dan juga etanol 10 ml. Kemudian direkristalisasi dengan etanol, dikeringkan, dan dikarakterisasi. Pada metode reflux, dicampurkan aldehid keton dan juga etanol sebagai pelarut, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 5 ml KOH 10% dan direflux 1 jam. Setelah itu reaksi dikontrol dengan KLT, dinetralkan, dan ketika sudah terbentuk endapan kuning, endapannya disaring dan kemudian dicuci. Pada sonikasi, aldehid dan keton ditambah dengan etanol, diaduk 20 menit pada suhu kamar, kemudian ditambahkan 5 ml katalis KOH 10% dan baru kemudian disonikasi. Padatan yang diperoleh disaring dan dicuci dengan etanol dengan aqueous dingin. Padatan yang sudah kering direkristalisasi dan dikeringkan kembali dalam desikator. Berikut adalah skema dari uji anti malaria secara in vitro. Hasil sintesis yang pertama dengan metode pengadukan diperoleh rendemen 36%, kemurnian 93% dengan warna kuning orange. Titik lelehnya 148,9 derajat Celcius. Pada metode reflux, rendemen mencapai 42%, kemurnian 91%, warna kuning, dengan titik leleh 149,2 derajat Celcius. Pada metode sonikasi, rendemen mencapai 65%, kemurnian 100%, dengan warna kuning terang. Titik leleh 148,6 derajat Celcius. Dari ketiga metode ini, yang paling cepat adalah metode sonikasi. Bahkan endapan dengan cepat dapat langsung diamati terbentuk. Berikut adalah hasil karakterisasi menggunakan FTIR. Dari grafik tersebut dapat diamati kalau benar struktur analog kurkumin terbentuk dengan dibuktikan ada CH stretching, C double bond O stretching yang terdapat pada keton, ada C double bond C juga. Selanjutnya akan dilakukan rencana saya akan melakukan NMR, pengolahan data NMR, dan juga uji anti malaria secara in vitro. Terima kasih Bu Endang dan teman-teman atas perhatiannya. Saya sangat mengharapkan pertanyaan maupun kritik saran dari Ibu dan teman-teman untuk membuat penelitian saya nantinya akan lebih baik lagi. Terima kasih.